2 hari berturut-turut. Yang melayani warga masyarakat Jawa khususnya di wilayah Belimbing dan sekitar. Betul, karena pastinya tujuan diadakannya Bulaga ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan juga kolaboratif, memberikan pelayanan publik dengan modal pelayanan yang efektif dan juga efisien karena lebih dekat dengan warga begitu ya. Dan pastinya dengan adanya Bulaga ini juga bisa terwujud pelayanan prima kepada masyarakat terutama dalam bidang birokrasi. Saya sampaikan, saya dari awal sebagai PJ sebagai 5 bulan, lalu saya sampaikan seluruh warga. Kebetulan saya dikasih nama sama orang tua saya singkat, Sugiat. Sugiat itu ternyata ada artinya, dan itu saya sampaikan ke warga. Su itu artinya bagus, Giat itu rajin, cakcek, sakset. Makanya kemarin ada yang mempolitisir sakset, tapi kan itu sudah lewat. Sakset itu kan cermat akurat. Cepat ya, sakset cepat, kolaboratif dan sebagainya. Nah ini kenapa? Karena saya sampaikan seperti itu karena saya ingin memotivasi warga, ya, warga Jombang ini terutama bahwa PJ Bupati ini datang ini. Jadi katanya orang sana kan, katanya teman-teman kan bagaikan pusat, wongi wis teko, datang itu harus ada sesuatu, nggak mungkin dengan melakukan sesuatu. Makanya saya sampaikan dari namanya aja sudah kita lihat bahwa akan membawa lebih bagus, lebih baik lagi, lebih cepat, lebih sukses, lebih cakep. Dengan program cakep, apakah di setiap dinas itu bisa mengikuti? Saya sampaikan begini, saya tahu bahwa saya masuk di Jombang ini dengan SDM yang sudah ada. Tugas saya sebagai PJ adalah mengoptimalkan, memberdayakan SDM yang ada. Semua pejabat, semua bupati punya ini sendiri-sendiri, punya style sendiri-sendiri. Kalau style saya cepat, ya karena saya berlatar belakang intelijen. Karena intelijen itu harus cepat, harus semua bisa. Ini doktrin saya terima di BIN sana, dari senior saya, pimpinan saya harus cepat, harus bisa, semuanya harus bisa. Sampai saya didoktrin, semua harus bisa. Kalau perlu murah segoro kudu bisa. Itu di intelijen ya. Yang nggak bisa dilakukan oleh intelijen itu hanya menghidupkan orang mati dan juga merubah kitab suci. Artinya semuanya bisa. Bisa kok, kenapa nggak bisa? Secara nasional, beras itu kan kategori murah kan untuk hari ini. Yeah. Sementara di Bulaga ini kesiapannya dengan pembelian masyarakat itu kayak apa? Iya, jadi begini, ini fenomena yang terjadi hanya di Jombang. Inflasi kita cukup tinggi, naik masuk Jombang. Nah, salah satu penyumbang inflasi adalah beras, ya, beras, dan Jombang ini harusnya sebagai lumbung pangan mestinya nggak naik mestinya sebagai lumbung pangan, tetapi kita tahu setelah saya evaluasi termasuk dengan Pak Kadis Pertanian itu bahwa saya ini anaknya petani, ya, saya anaknya petani buruh, petani kecil, petani buruh, merasakan itu bahwa petani itu kalau panen itu rata-rata nggak mau dibawa pulang, maunya yang mudah saja dalam bentuk uang, biasanya langsung ditebas, dijual ke pulang. Begitu dia berubah menjadi uang, ya cepat habis, kan konsumtif. Begitu musim kering, musim paceklik, sebelum musim panen, kebetulan ini musim keringnya agak panjang kemarin karena pengaruh iklim El Nino. Nah, itu beras mahal. Karena petani nggak punya ternyata, tadi itu di dalam bentuk uang. Ini saya punya program dengan Kepala Dinas Pertanian. Namanya Gerdu Mapan, Gerakan Terpadu Mandiri Pangan. Dengan tagline-nya mulih nggo gabah. Petani kalau bisa pulang itu membawa gabahnya disimpan. Program kita untuk lumbung pangan sebetulnya ada itu dari Dinas Ketahanan Pangan ada, tetapi memang belum semuanya bisa kita cukupi, sudah kita anggarkan. Tetapi kemudian juga, saya ini kan orang lapangan, saya pasti cek, saya nggak mau mendapat ABS ya, laporan asal bakal senang. Saya cek, saya tanya, gini-gini, nggak semua lumbung pangan yang program itu ada isinya.
Ya saya paham itu mungkin dari anggaran dan sebagainya. Ini akan kita penuhi, termasuk program itu di 2024 gimana caranya supaya berhasil. Ya, artinya bahwa di tiap desa kalau perlu punya cadangan pangan, punya lumbung pangan, karena sangat miris begitu hari ini kita sebagai lumbung pangan tetapi harga cukup tinggi. Nah kemudian upaya kita apa? Ya, banyak yang kita lakukan. Salah satunya melakukan operasi pasar. Melakukan operasi pasar itu bekerja sama dengan Bulog. Hari ini juga dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur juga menggelar operasi pangan dengan beras SPHP, beras subsidi ya, SPHP. SPHP itu stabilisasi pasokan dan harga pangan dengan harga dari Bulog itu 10.200 beras medium 10.200. Sebetulnya ini bisa kita kerjasamakan dengan toko sebagai downline kita dengan boleh menjualnya paling tinggi 10.900. Kita kasih margin keuntungan 700 rupiah. Tapi kadang-kadang pedagang ini ada yang nakal. Setelah keliling di lapak-lapak tadi, bagaimana kesiapan setiap dinas mengikuti Bulaga ini? Saya rasa cukup bagus, dan Bulaga ini kan sudah program lama ya, kan bukan program baru, program yang sudah berapa kali dilakukan oleh bupati sebelumnya. Bagi saya silahkan dilanjut, kalau itu baik, saya nggak akan merubah yang baik, cuman akan kita sempurnakan kalau itu kurang bagus gitu, termasuk di Bulaga ini. Kemudian ada program tadi gelar pasar pangan murah, ya silahkan, karena itu sangat membantu masyarakat. Nah ini yang terjadi kemarin sempat